Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fajar Sumatera TV dalam program gagasan bekerjasama dengan DPRD Provinsi Lampung, di mana pada sesi kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, sudah hadir dua orang narasumber yang akan berbicara bagaimana potensi-potensi yang ada di Provinsi Lampung, khususnya berkaitan dengan perikanan dan yang ada di perairan Provinsi Lampung. Di tengah-tengah kami ada Gus Maksum dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Selamat siang, Gus. Selamat siang, Mas Dedi. Yang paling ujung ada Pak Makmur Hidayat dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Selamat siang, Pak Makmur. Selamat siang, Mas Dedi. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan tema diskusi kita pada siang hari ini, pun kita berada di tengah-tengah saung yang dilatar belakangi dengan tanaman padi, di mana ini juga berkaitan dengan tema kita secara keseluruhan, yaitu bagaimana peningkatan ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Walaupun kita akan mengkhususkan pada pembicaraannya yaitu seputar tentang dunia perikanan dan perairan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, mungkin dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Pak Makmur Hidayat bisa memberikan satu paparan awal, Pak Makmur, sejauh mana atau sebesar apa potensi yang ada di Provinsi Lampung ini, khususnya berkaitan dengan kondisi
perikanan yang ada di Provinsi Lampung, di mana kita ketahui bahwa ini akan meliputi perairan baik di laut maupun di darat gitu kan. Yang ini juga pasti akan melibatkan banyak potensi yang menghasilkan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin bisa disampaikan di awal dulu, Pak Mahmud. Silakan, Pak Mahmud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mahmud Hidayat, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Pak Gus Maksum yang saya hormati, anggota Komisi 2, Mas Dedi dari Fajar Sumatera. Fajar Sumatera. Ya, kami dari Dinas Kelautan mencoba untuk memberi gambaran tentang kondisi kelautan dan perikanan. Yang mana seperti kita ketahui bahwa luas wilayah Lampung ini kurang lebih 60.000 km dan hampir 50%, tepatnya 41,2 km itu adalah lautan gitu. Jadi hampir 50% itu adalah perairan laut kita yang dari 0 sampai 12 mil. Setelah itu kita mempunyai panjang garis pantai kurang lebih 1.319 km dan juga kita memiliki pulau kecil yaitu 172 buah pulau, dan juga kita memiliki 2 buah teluk ya, Teluk Lampung dan Teluk Semangka, dan juga kita memiliki sungai-sungai, kurang lebih ada Sungai Sekampung, Semangka, Seputih, Jepara, Tulang Bawang, Mesuji. Itu juga merupakan potensi yang cukup besar untuk pengembangan kelautan dan perikanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena inilah tempatnya ekosistem untuk berusaha di bidang kelautan. Seperti tadi, panjang garis pantai di situ kan bisa berusaha. Selain kelautan juga bisa berusaha untuk kegiatan-kegiatan pariwisata kita gitu ya. Terus 172 buah pulau kecil. Nah, itu juga sangat potensial untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kelautan. Seperti sekarang di Legundi ya, di Legundi itu ternyata setelah dieksplor bisa dikembangkan untuk garam ya, garamnya garam untuk garam kesehatan gitu, garam kecantikan juga, dan itu juga pasarnya cukup luas. Nah, dalam menunjang potensi-potensi ini, kelautan dan perikanan juga memiliki berada di kita mempunyai 2 buah teluk tadi, Teluk Semangka dan Teluk Lampung, atau memiliki 2 wilayah pengelolaan perikanan. Kalau di Indonesia itu ada kurang lebih 11. Nah, kita masuk di 2 wilayah pengelolaan perikanan. Yang satu 572 itu kodenya secara internasionalnya, ia berada di Samudra Hindia. Kita punya laut di Samudra Hindia, dan 712 itu berada di Laut Jawa. Jadi kenapa ini kami sampaikan ini sangat strategis sebagai potensi kita, karena bila sekarang misalnya musim barat di daerah Samudra Hindia, nelayan di pantai timur kita masih bisa melakukan aktivitas penangkapan. Begitu juga sebaliknya, pas musim timur, nelayan di pesisir barat kita itu bisa melakukan aktivitasnya. Jadi ini posisi yang sangat strategis bagi Lampung dalam hal kelautan dan perikanannya gitu. Begitu juga kita untuk menunjang mengembangkan ini, potensi penangkapan di Lampung ini kurang lebih yang boleh ditangkap itu 388.000 ton per tahun, dan produksi kita baru 159.000 ton. Ya, kurang lebih hampir 50% masih belum tertangkap atau belum maksimal dalam hal penangkapan ikan, karena di sumber produksi di perikanan itu ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Begitu juga dalam mengembangkan ini, kami punya 4 pelabuhan perikanan yang ada di Lempasing, ada di Tanggamus dan Lampung Timur, Maringgai dan Teladas Tulang Bawang. Nah, ini adalah pusat-pusat ekonomi dalam mengembangkan pusat ekonomi khususnya kelautan dan perikanan. Nah, itu dari sisi perikanan tangkap. Dari sisi perikanan budidaya, kita juga mempunyai luas-luas lahan yang masih bisa dikembangkan. Untuk laut, kita
masih punya potensi dari pemanfaatan itu sendiri. Potensinya ada 50.000 hektar, tetapi baru dimanfaatkan kurang lebih 1.100-an. Jadi masih ada 49.000 luas lautan yang bisa digunakan untuk budidaya. Begitu juga dengan tambak, masih ada potensi 29.000 hektaran. Begitu juga dengan air tawar, masih 141.000 hektaran untuk pengembangan air tawar di Provinsi Lampung. Dan selain tangkap budidaya ini juga yang cukup potensial, karena ini berbicara masalah potensi. Di Lampung ini ada namanya rajungan. Rajungan itu bisa diproduksi atau ditangkap hanya di daerah pantai timur, yaitu di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Karena hidupnya dia itu adanya di pasir yang berlumpur gitu, pasir yang sedikit berlumpur gitu. Dan ini adalah penghasil ekspor kedua setelah udang di Lampung ini. Jadi itulah keunggulan daripada rajungan. Nah, yang perlu kita gali lagi juga yaitu masalah lobster. Lobster itu kita punya potensi karena kita punya bibitnya, punya benihnya di pantai barat ya, di pesisir barat itu tersedia benihnya dari alam. Terus kita punya lokasi untuk budidaya yang saya bilang teluk tadi, untuk budidayanya lokasi. Terus kita punya dukungan balai besar yang punya KKP di Hanura, dan juga kita punya bahan baku untuk pakannya yaitu kekerangan. Jadi ini sangat potensial untuk juga dikembangkan. Selain tadi juga garam tadi, garam ini saya kemarin bicara dengan ownernya yang ada di Legundi. Dia punya pasar itu cukup banyak, tetapi dia tidak bisa memenuhi karena ternyata garam ini banyak sekali kebutuhannya gitu. Seperti Caron Pokpan, pakan itu ternyata membutuhkan garam juga untuk campuran pakannya. Dan mereka sudah melakukan testing terhadap sampel yang itu dan lolos gitu. Ya, tetapi dia tidak bisa menyiapkan barangnya gitu. Sehingga ini juga jadi peluang usaha lah ya, peluang usaha untuk para pengusaha. Seandainya bisa melakukan usaha garam ini, ternyata cukup menguntungkan, dan kita sudah menggetuk tularkan ya, kita udah survei ke tempat-tempat lain selain Pulau Legundi untuk mengembangkan garam ini di Lampung. Selain itu kita punya ekspor itu yang pertama udang, yang kedua itu rajungan. Dan selama musim COVID ini, dari 2020 sampai 2022, kalau menurut data kami itu cenderung terus meningkat, jadi tidak terlalu pengaruh signifikan terhadap COVID kemarin. Mungkin itu, dan mungkin saya tambahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan selama ini. Pak Gubernur ingin mengembalikan kejayaan ikan air tawar, terutama spesifik lokal kayak baung, belida gitu kan, jelabat. Dan selama Pak Gubernur ini menjabat, kurang lebih mungkin ada 3 juta ekor yang kita tebar di sungai-sungai untuk mengembalikan stok perairan kita, dengan harapan masyarakat bisa menjaga sehingga itu bisa berkembang biak ya, sehingga masyarakat bisa memanennya pada waktunya gitu. Dan untuk mengawasin itu juga setelah dibentuk Pokmaswas namanya, kelompok pengawas masyarakat, untuk menjaga kelestarian daripada perairan tersebut, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur juga bisa tercapai. Dan satu lagi, Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa pangsa pasar pangannya Jakarta itu 40% dari Lampung gitu kan. Dan ini berarti peluang bagi Lampung untuk mensuplai Jakarta. Jadi semua sektor pangan ini di Lampung ini sangat potensial untuk diproduksi dan dipasarkan di Jakarta. Mungkin itu untuk sementara, Mas Dedi, dari kami. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Mamur. Jadi
mendengarkan pemaparan potensi-potensi yang ada di Provinsi Lampung untuk khususnya pengelolaan pengairan dan perikanan ya. Tapi sebelum kita berdiskusi gitu kan, apa yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap potensi-potensi itu sejauh ini, Pak Makmur? Artinya banyak pihak gitu kan, yang mungkin belum memahami gitu kan tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Apakah memang dia ini yang ngurusin nelayan gitu kan? Apakah dia yang ngurusin bagaimana budidaya soal ikan gitu? Nah, ini kemudian bisa dijelaskan terlebih dahulu ke publik. Ya, makasih. Jadi tadi sudah saya katakan juga beberapa ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam kondisi membangkitkan pasca Covid ini. Betul. Banyak bantuan-bantuan yang digulirkan, seperti kalau produksi itu kan pasti sarana produksinya yang kita support, yaitu benih dan pakan. Itu benih dan pakan itu saat ini juga cukup banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita sebarkan kepada masyarakat. Di samping yaitu tadi restocking namanya, Pak, namanya, untuk melestarikan, untuk mengembalikan kejayaan perikanan pada umum khususnya ikan lokal tadi, juga terus dilanjutkan. Dan juga kegiatan-kegiatan yang teknologi. Kemarin kita mungkin 2 bulan sebelum ini, karena diinstruksikan oleh Pak Gubernur, kita harus antisipasi terhadap El Nino gitu kan, karena namanya perikanan identik dengan air. Nah, kita juga sudah mengumpulkan semua kepala dinas kabupaten kota, juga menghadirkan narasumber BMKG dan dari Bappenas langsung untuk dan dari Balai Besar untuk teknologi yang bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Dan kita tindak lanjutnya kita sosialisasikan atau menyuratin kepada kabupaten kota untuk bagaimana mengantisipasi supaya menggunakan seperti bioblok. Bioblok itu ya sedikit menggunakan air, juga menggunakan teknologi resirkulasi. Jadi air itu yang diputar ulang gitu untuk budidaya yang tahan terhadap cuaca itu tadi, dan komoditas seperti ikan lele itu yang kuat terhadap tahan terhadap air itu tadi yang kondisi. Dan mungkin juga ya selain itu di perikanan tangkap ya utus mengurus kepada nelayan. Makanya tadi saya bilang pendukungnya ada 4 pelabuhan tadi. Di situ kan ekonomi bisa bergerak, ada pedagang, ada tukang angkut ikan, ada penjual ikan, tukang jual es. Di situ menggerakkan roda perekonomian. Seperti kita ketahui sendiri di Lempasing itu walaupun tangkapan misalnya dari dari nelayan kita kurang, tetapi dari luar masuk. Jadi dia seperti jadi pasar gitu, jadi pasar, sehingga setiap malam itu di Lempasing itu cukup ramai. Dan kita juga banyak melakukan pemberian bantuan seperti asuransi, Pak. Asuransi nelayan itu cukup membantu, tapi bukan berarti kita mendoakan untuk mereka musibah, tetapi dengan adanya, karena itu kan penuh resiko nelayan itu, adanya asuransi itu banyak yang cukup terbantu keluarganya apabila mengalami musibah. Dan saat ini tahun ini kita ada namanya kegiatan itu rumah ikan, Pak, di Tanggamus tahun ini. Mungkin sekarang sudah rumah ikan atau apartemen ikan. Jadi itu nanti diharapkan ikan-ikan itu akan ngumpul di situ, dibuat titik mapnya, nanti akan dikelola oleh Pokmas setempat, sehingga nanti kalau orang akan mancing, mereka akan menyewakan perahunya untuk mendapat bayaran mungkin dari penyewaan perahu, sehingga itu bermanfaat dengan baik untuk apartemen ikan itu langsung dari BPPI Semarang yang melakukan pembuatannya, karena mereka memang ahlinya mereka yang kita yang dipercayai.
Mungkin itu untuk sementara. Baik Pak Mamur, luar biasa. Artinya ada banyak ragam yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung. Ngurusin hasilnya, ngurusin masyarakatnya, dan ini tentu menjadi fokus perhatian juga dari teman-teman legislatif ya, Gus Maksum. Artinya bagaimana kemudian pengembangan budidaya ikan air tawar maupun ikan tangkap hasil tangkap laut gitu kan. Kesemuanya ini adalah bagian dari bagaimana peningkatan produktivitas ya, dari apakah itu nelayan yang pada akhirnya juga akan bicara pada kualitas dari hasil tangkapnya itu sendiri gitu kan. Nah, bagaimana Gus Maksum melihat apa yang menjadi tugas dari teman-teman Dinas Kelautan Perikanan sejauh ini gitu loh. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Ya, terima kasih Mas Denny, Pak Makmur Hidayat, selamat siang. Jadi Lampung secara geografis ini memiliki keberkahan yang luar biasa bagi masyarakat. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Makmur Hidayat, nelayan di Lampung ini, Mas, musim timur dia masih bisa melaut. Ya. Musim baratan mereka masih bisa melaut juga. Ini tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Ini tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi yang ada di daerah Sumatera yang lain. Dan ini menjadi keberkahan tersendiri bagi masyarakat, khususnya para nelayan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, melihat potensi geografis kita yang sangat luar biasa tadi, juga disampaikan oleh Pak Makmur Hidayat bahwa hampir 85% perikanan laut kita ini ditunjang oleh hasil tangkapan para nelayan. Yang tentunya di sini ada aturan mainnya, regulasinya, ya kan, tidak diperbolehkan yang sekian GT itu, Pak. Ya. Ya, jadi kalau mesin-mesin besar diperbolehkan untuk menggeruk hasil kekayaan laut di Teluk Lampung, di daerah Lampung, maka nelayan-nelayan kecil yang akan dirugikan, kan begitu tentunya. Nah, melihat dari hal tersebut, kita di setiap tahun ketika kita melakukan monitoring dan melakukan penganggaran untuk Dinas Kelautan Perikanan, dari pihak legislatif selalu memberikan support dan dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan budidaya kelautan yang ada di provinsi kita. Dari 61.000 ya Pak ya, potensi kelautan yang ada di Provinsi Lampung, dan ya kalau yang sudah tergarap dengan baik, sudah diambil hasilnya dengan baik, mungkin belum mencapai 50% kali Pak Makmur ya. Masih kurang lebih di 35-40% dengan potensi yang ada yang masih bisa tergarap dengan baik. Nah, maka dari itu di tahun-tahun yang sudah berjalan, di periode 2019-2024, kami selalu supporting, memberikan support dukungan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pengawasan, bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai ekonomi yang bisa diperoleh oleh masyarakat, khususnya para nelayan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, ada beberapa kelemahannya di sini, Mas Didi, Mas Dini ya. Tadi disampaikan Pak Asep Hidayat bahwa kita punya potensi juga untuk budidaya yang berkaitan dengan kelautan, air payau istilahnya kan gitu. Nah, potensi budidaya yang ada di Provinsi Lampung ini sudah dilakukan riset-riset puluhan tahun yang lalu. Dari era tahun 80-an, 90-an, itu kan, itu sudah dilakukan pemetaan potensi pantai yang bisa untuk budidaya. Maka di tahun 80-an, 90-an dimulai dari daerah yang sekarang masuknya Tulang Bawang. Mungkin dulu ketika dibuka masih masuknya Lampung Utara pada waktu itu, di Bumi Diwasena. Nah, dari ujung mana itu Pak? Kalau di sana mengatakan ujung barat atau ujung utara, Lampung itu kan, Lampung. Melintas sampai ke arah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, muter sampai ke arah Tanggambus. Jadi potensi budidayanya luar biasa sekali. Yang sudah masuk para investor besar itu, dulu kita sama-sama tahu ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah berkembang di Lampung. Ya. Tapi karena ada gejolak ekonomi di Lampung, di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan tersebut pada menutup, pada apa istilahnya ya, kalau dikatakan bangkrut kita nggak tahu dari sisi kebangkrutannya. Tapi yang kita sesalkan hari ini bahwa potensi ini kenapa berhenti? Nah, ada daerah-daerah yang memang harus ditumbuh kembangkan terus keberadaannya, karena ini bisa menjadi soko guru ekonomi perikanan kelautan yang ada di Provinsi Lampung.
mulai dari Tulang Bawang, Lampung Tengah, yang Bratasena itu ya Pak Makmur ya, terus dari Lampung Timur merambah ke Lampung Selatan sampai kepada pesisir barat. Nah, apa Mas Denny, dari potensi ini kita harapkan untuk ke depan bagaimana Dinas Kelautan ini juga punya concern, ya kan? Bukan hanya concernnya di ikan tangkap yang ada di laut, tapi juga concern pada budidayanya ya, yang di perairan Payau. Nah, kalau kita melihat potensi yang ada di sini, ini tentunya kalau dinas sendiri dan pemerintah daerah Lampung sendiri yang akan mengupayakan, ini kayaknya juga terlalu berat bagi dinas dan bagi pemerintah. Tentunya potensi yang bagus ini bisa disampaikan kepada para investor yang bergerak dan concern di bidang tersebut. Nah, apa upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan terkait hal tersebut? Ya, kita harapkan ada langkah-langkah yang memang bisa terus dilakukan oleh dinas. Sifatnya menawarkan kerjasama, menawarkan potensi yang ada di Provinsi Lampung kepada para pelaku usaha di bidang tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Makmur Hidayat bahwa Lampung ini kalau nggak salah 50% ya penopang ekspor udang nasional kan, 45-50%. Nah, bagaimana udang-udang yang sudah ada di Provinsi Lampung ini terus bisa dikembangkan? Kalau seperti ikan budidaya ikan kakap merah, ikan kerapu dan lain sebagainya, ini daerah Lampung memang potensinya luar biasa. Teluk Semangka itu memang tempat habitatnya ikan kerapu, dan kita harapkan ke depan untuk bisa diteruskan. Dan tidak kalah pentingnya Mas Denny, tadi disampaikan oleh Pak Makmur dari Dinas Kelautan Perikanan soal budidaya air tawar. Budidaya air tawar ini yang kalau kita lihat dari sisi postur anggaran, ya kan, sisi postur anggaran ini sepertinya Dinas Perikanan Kelautan ini masih agak kurang konsen di sini. Masih agak kalau boleh saya katakan sedikit menganaktirikan, bahasanya begitu. Ya. Antara perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau sama budidaya air tawar. Potensi yang ada di Lampung ini sangat luar biasa. Dari berapa ribu tadi Pak? Masih yang tersentuh 1.500-an hektar mungkin kan? Dari 50 sekian ribu masih tergarap 1.100-an hektar. Artinya potensi ini masih sangat luas banget untuk bisa ditumbuh-kembangkan. Nah, ada langkah-langkah yang kita harapkan, ada kreativitas dari dinas dan dari pemerintah Provinsi Lampung, tentunya nanti akan disupport oleh Dewan. Bagaimana potensi air tawar ini juga bisa menjadi primadona perikanan yang ada di Provinsi Lampung. Sebagai contoh begini Mas Dini. Lampung ini menjadi penopang, tadi disampaikan juga oleh Pak Makmur terkait dengan yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa Lampung ini menjadi daerah yang menyuplai perikanan, ya kan, untuk daerah Jabotabek sama daerah Palembang. Ini sama-sama kita ketahui, ke Palembang ada ikan nila, ikan lele, ikan patin, kita lari ke Palembang, penjualan kita ke Palembang dalam satu hari nggak kurang 10 ton Pak, 10-15 ton ini per hari. Ke Jabotabek ini ratusan ton Pak, ini ratusan ton. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi market yang ada di seputaran provinsi yang ada di luar Lampung, dengan tentunya produksi perikanan ada di Provinsi Lampung, memanfaatkan market yang ada di luar Lampung ini untuk bisa menjadikan added value untuk para petani kita, untuk para pembudidaya ikan yang ada di Provinsi Lampung. Ya, di daerah Lampung itu ada Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan Tulang Bawang, Pringsewu, itu kan sebagian Pesawaran. Ini sudah sekian tahun terakhir ini menggeliat, semangat untuk berbudidaya air tawar ini menggeliat banget. Tadi disampaikan Pak Makmur adanya sistem bioflok ya dalam budidaya. Karena berkaitan dengan El Nino, airnya yang berkurang, maka pemanfaatan bisa menggunakan sistem bioflok ataupun menggunakan sistem RAS, recirculating air system ya,
Nah, jadi menggunakan sistem air itu berputar, disaring kotorannya, diambil kotorannya, air yang bersih masuk lagi ke kolam. Nah, potensi ini, Mas Denny, Pak Makmur, ini sangat menjanjikan untuk bisa terus diberdayakan, dikembangkan di Provinsi Lampung. Jadi judul menggali potensi perikanan ini tidak kalah pentingnya, perikanan air tawar. Nah, tentunya di sini bukan tanpa hambatan ya Pak Makmur ya, bukan tanpa kendala yang pastinya bahwa provinsi kita ini, nah ini sedikit juga Pak Makmur, support dukungan bagaimana kawan-kawan di Dinas Perikanan ini juga aktif melobi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan. Kenapa di Lampung kok kita belum bisa mengusulkan ini Pak, adanya pakan mandiri Pak, pabrikan pakan mandiri. Di Jawa Tengah sudah banyak kita lihat, di Jawa Barat juga sudah banyak. Bahkan kalau nggak salah ada pakan mandiri Teluk Lampungnya itu di daerah Tasikmalaya, Ciamis itu Pak. Ada pakan mandiri, di situ punya program Kementerian Kelautan, itu kan untuk pembuatan pabrik pakan mandiri. Jadi diharapkan ketika ada pakan yang diproduksi itu harganya terjangkau untuk para petani. Nah, karena di Lampung ini belum ada itu, kita belum dapat bantuan ya dari Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin untuk ke depan Pak Makmur, bagaimana Dinas Kelautan Perikanan ini bisa bareng-bareng dengan legislatifnya untuk bisa mendapatkan juga program bantuan atau program untuk pembuatan pakan mandiri yang ada di provinsi. Tapi potensinya ada itu Gus di Lampung. Sangat besar. Di daerah kita itu per hari ikan lele dan ikan patin per hari panen itu lebih dari 300 ton. Artinya masyarakat sudah produksi sendiri. Sudah produksi. Tapi ya karena ini dunia swasta, perusahaan-perusahaan swasta ini yang masuk, ya tentunya harganya juga agak tinggi kan gitu. Tapi kalau ada program pakan yang dari pemerintah, ada pabrikan pakan yang dibuat sama pemerintah seperti di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, nah ini bisa membantu menolong para petani. Nah ini yang potensi ini yang sangat penting untuk kita dorong. Karena kalau semuanya menggunakan pakan pabrikan swasta full, ya namanya pabrikan itu dia pasti akan jual sebanyak-banyaknya, tapi giliran produk ikan ini overproduksi. Nah mereka juga nggak mau tahu. Kembali kepada masyarakat tadi itu, dia bisa jual nggak? Kalau mereka nggak bisa jual, overstock panennya banyak, harga turun di bawah. Nah inilah kendala-kendala yang dihadapi para petani tadi itu. Artinya kalau di pertanian itu ada nilai tukar petani gitu kan, yang bersumber pada faktor-faktor biaya produksi. Betul. Artinya biaya produksi itu kemudian harapannya bisa ditekan. Bisa gitu ya. ditekan. Sehingga pada saat panen dan ini akan berpengaruh pada harga, sebenarnya dia sudah menang sedikit keuntungan dari penekanan biaya produksi tadi, termasuk pakan murah itu kan ya. Biaya produksi yang paling besar di dunia perikanan itu ada di pakan. Menempati postur anggarannya hampir 90% ini Pak. Kalau benih, ya walaupun toh kita harus nyari benih yang bagus, tapi dari sisi pembiayaannya belum terlalu besar. Tapi yang paling besar adalah di pakan itu sendiri. Nah, disinilah maksud saya bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan di provinsi untuk bergerak aktif ke pusat, menjemput program yang ada di pusat, karena ini ada programnya. Nah, ada programnya. Walaupun toh ini mungkin tidak setiap tahun dibuat sama pusat, tapi kalau melihat urgennya, kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para petani ikan, nah ini bisa untuk bahwa kebutuhan itu nyata hari ini terhadap pakan murah itu gitu ya. Nyata. Nah, baik, terima kasih Gus Maksum. Mungkin ke Pak Makmur lagi nih, apa yang sudah tadi disampaikan oleh Gus Maksum terkait dengan ada anak emas, ada anak tiri ya. Terkait dengan postur anggaran dan program ya. Artinya bagaimana fokus utama Dinas Kelautan Perikanan dalam membudidayakan ikan air tawar, ikan air payau ataupun hasil tangkap laut gitu kan. Sesungguhnya ini potensi yang sangat luar biasa. Apalagi tadi Gus Maksum juga sudah mencontohkan kebutuhan atas pakan ikan yang murah gitu kan, yang seharusnya ini bisa dikembangkan oleh DKP gitu kan. Nah,
Bagaimana menurut Pak Masum menyikapi soal ini? Dengan program-program yang hari ini sudah jalan dan tentunya ada perencanaan ke depannya nih di tahun 2024. Ya, makasih Mas Denny. Jadi terkait dengan anak tiri budidaya air tawar tadi, sebenarnya ini awalnya karena kewenangan. Ya. Jadi waktu awal 2000 dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu, air tawar itu jadi kewenangan teman-teman kabupaten gitu. Oke. Itu awalnya. Namun setelah berjalan itu dari 2014 itu ternyata banyak balai benih itu yang harus dikelola oleh teman-teman kabupaten tidak berjalan gitu. Oke. Akhirnya dievaluasi oleh KKP dan Kemendagri karena untuk mencantumkan kode-kode itu kan Kemendagri. Iya. Sehingga itulah karena keluhan itu, maka sekarang itu kita provinsi sudah bisa menganggarkan untuk kegiatan air tawar. Itu sebenarnya awalnya gitu. Awalnya ada anak tiri dong. Ya itu karena ada Asbabun anak tiri nuzulnya tadi. gitu. Bukannya kami nggak ini kan, tetapi ya itu tadi akhirnya pusat juga ngeh gitu. Iya. Setelah dikasih ke teman-teman kabupaten, ternyata ini tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan, Iya. sehingga balik lagi ke provinsi. Makanya harus ada Kemendagri dengan KKP itu untuk pencantuman anggarannya. Jadi harus Baik. ada Permendagrinya gitu kan, seperti itu. Nah sekarang sudah bisa gitu kita anggarkan untuk kegiatan air tawar itu tadi. Nah tadi terkait dengan pakan ini, memang Pak Gubernur dari awal setelah dia ke Prengsewu segala macam itu ngelihat memang pakan ini permasalahannya budidaya air tawar ini adalah pakan gitu. Pakan. Iya. 70-80% tadi disampaikan bahwa kos produksinya itu dari pakan. Kalau budidaya lele, Mas Denny, itu kalau bahasa teknisnya FCR. Jadi kalau pakan sekilo itu harus menghasilkan daging sekilo gitu kan, seperti Iya. itu. Kalau dia lebih dari itu, dia nggak akan bisa untung. Apalagi sifatnya ikan lele itu kanibal. Iya. Ya, kalau seandainya kurang pakan, dia akan makan kawannya. Sehingga kan produksinya itu berkurang. Iya. Sehingga pakannya membekak. Ya, jadi kemungkinan untuk dapat margin itu tipis kalau dia memang nggak dikelola dengan maksimal itu tadi manajemen pakannya. Dan memang untuk pakan ini Pak Gubernur sudah bekerja sama dengan Unila, Pak Masum, dengan Fakultas Pertaniannya, dengan Profesor Bunawa, sudah melakukan itu pengkajian itu. Memang sudah dihasilkan ya dari kadar protein dengan bahan baku lokal itu sudah bisa gitu kita buat pakannya dan cukup menarik, tetapi mungkin penyebar luasan dan mungkin keterimaan di masyarakatnya ini, karena kadang-kadang masyarakat itu kalau nggak dibuktikan dia susah untuk menginikan gitu. Karena saya pengalaman juga supervisor di Pasena dulu, kita kalau memberi masukan kepada petambak-petambak itu tidak dengan omongan, tetapi dilihat langsung gitu. Iya. Bukti Nah, nyata. iya, bukti nyata itu yang lebih mujarab gitu untuk sosialisasinya. Jadi memang PR kita untuk membuat pakan, karena namanya pakan mandiri itu bagi masyarakat itu kalau selisihnya hanya 500 dengan pabrikan itu masih mending masyarakat itu atau pembudidaya menggunakan pakan pabrikan. Makanya saya bilang kalau mau benar murah, mungkin dengan pabrikan itu 2.000-3.000 bedanya, supaya benar-benar usaha ini benar-benar menguntungkan. Jadi itu sebenarnya sudah kita lakukan pakan itu, bantuan mesin-mesin pakan mini tapi yang dibantukan. Namun kita di Lampung ini KKP itu punya, di balai besar itu punya pabriknya untuk membantu juga. Jadi biasanya kalau wilayah BBL Lampung itu kan selain Lampung juga Sumatera Selatan ke Serang juga itu daerah mereka. Jadi biasanya dibuat di situ untuk pabriknya. Namun seperti disampaikan Gus tadi, kita akan upaya juga gitu kalau seandainya bisa pabriknya itu dikelola masyarakat langsung gitu kan, itu akan lebih mengenal lagi gitu. Tapi dia udah skala pabrikan gitu, bukan skala rumah tangga. Ya, sehingga harganya terjangkau dan sehingga kos produksinya itu tadi bisa ditekan itu tadi, karena NTP
nilai tukar pembudidaya kalau di kitanya. Memang selama ini nilai tukar pembudidaya kita bertengger di 98, 99 gitu seperti itu. Sangat-sangat fluktuatif. Tapi kalau untuk nelayan kita masih sudah di atas 100 gitu. Nah, juga ada teknologi kemarin waktu di Agropark, Pak Gubernur itu panen budidaya udang Paname air tawar. Kan di Agropark itu kan nggak ada sumber air lautnya. Jadi murni dia air tawar. Dan kemarin bisa dipanen. Ya maksud saya di situ sudah bisa hidup dengan size 50 itu udah luar biasa gitu. Nah, ini memang kita melalui balai benih kita untuk menyebarluaskan ini dan mendampingi teknologi ini supaya rumah tangga juga skala kecil juga bisa memanfaatkan ini untuk pengembangan, yaitu tadi budidaya udang tapi air tawar. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Mawar. Jadi potensi pengelolaan perikanan di perairan Provinsi Lampung ini sangat luar biasa. Apalagi mempunyai multiplier efeknya kemana-mana gitu ya. Baik di sektor pertanian, di nelayan gitu ya. Dan ini tentu akan solusi yang bisa menjawab untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Mawar juga soal restocking, Pak. Ya. Kalau nggak salah tahun ini Pak Gubernur pernah membeli dari Kalimantan tuh ya, yang ditebarkan di Tulang Bawang ya. Nah ini 1 juta kalau nggak salah ya, 1 juta bibit jelabat ya. 1 juta ekor. Ini bagaimana kemudian kita memonitor pemanfaatan terhadap restocking itu sendiri, Pak Mawar? Artinya masyarakat harapannya juga kan bisa membudidayakan kembali gitu kan? Karena kan ini sudah di Lampung, kenapa beli di Kalimantan? Karena di Lampung kan sudah minim gitu kan. Nah, pada akhirnya kan ini harus ada budidaya juga terhadap beberapa potensi bibit-bibit yang itu berpotensial untuk menjadi selain untuk konsumsi maupun untuk nilai ekonomis bagi masyarakat. Itu seperti apa Pak Mawar? Iya, terkait dengan restocking, memang yang dibeli dari Kalimantan itu bibitnya itu yang belida. Oh, belida. Belida. Ya, belida. Jadi memang ada belida itu ada 4 jenis yang termasuk yang dilindungi. Pak Gubernur ini kan nggak mau dia kalau hanya dilindungi saja gitu. Kalau bisa ya kita gitu kan, restocking. Jadi kita belikan belida-belida yang besar, kasih di perairan umum, sehingga harapan akan berkembang dengan sendirinya gitu kan, kembali ke alamnya kan, seperti itu. Jadi dia nggak mau kalau dilarang terus nggak boleh diapa-apain gitu kan, seperti itu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita kembalikan ke alam tetapi nanti bisa berkembang biak. Nah, terkait dengan monitoring dan pengawasan, kami punya bidang perikanan tangkap itu yang melakukan monitoring. Tetapi dari awal itu tadi kita sudah siapkan kelompok penerima yang Pokmaswas itu tadi. Jadi yang mengawasi mereka gitu, yang mengawasi, karena apalah gunanya itu kalau seandainya sudah baru ditebar gitu kan, setelah itu diputas, di strum kan, seperti itu. Jadi ini himbauan juga kepada masyarakat. Ya bersabarlah gitu kan, bersabar, tunggu setahun misalnya. Nunggu ikannya besar. Iya, karena keharapan kan itu berkembang, bukannya ikan yang itu besar terus ditangkap. Itu jadi induknya berkembang biak sehingga dia bisa menyebar. Nah, kemarin memang Pak Gubernur langsung pribadi itu 1 juta ekor di Tulang Bawang. Ya, kalau kita dari tahun 2019 sampai sekarang itu kurang lebih 2,5 juta yang kita tebarkan. Ya, ada ikan jelabat itu tadi, ada ikan baung sama ikan belida. Nah, itu tadi konsepnya Pak Gubernur. Dia nggak mau kan, Palembang, Lampung ini hobinya makan pepes belida gitu kan. Kalau dilarang-larang kan seperti itu, tetapi dia pingin mengembangkan itu dengan menebarkan di perairan umum, sehingga kelak yang mungkin Pak Gubernur itu orang wai kanan wai kiri, namanya aja dah wai kan ya, pasti sering ke sungai dulu, mungkin zaman dia masih bisa nyiduk gitu ikan, tetapi zaman sekarang susah karena ulah
ya masyarakat juga gitulah, manusia juga ya, putas terus setrum gitu. Nah, ini makanya dari awal kita sudah serahkan itu kepada Pokmaswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Dan tahun ini beberapa Pokmaswas kita kasih sarana prasarana untuk pengawasan itu gitu, untuk melakukan pengawasan itu. Jadi minimal bisa melaporkan kalau seandainya ada kejadian, bukan menindak ya, tapi dia hanya melaporkan. Setelah itu kita akan laporkan ke aparat hukum yang berwenang gitu. Itu mekanismenya. Mungkin itu, Mas Den. Baik. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Gus. Terkait dengan kalau nggak salah ini program ini sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun ini berjalan. Penganggaran untuk restocking benih-benih ikan endemik Lampung, endemik Sumatera sebenarnya, bukan hanya Lampung ya. Ikan endemik ini ada jelabat, ada ikan baung, ada ikan belida. Nah, memang ini program yang sangat bagus sekali, karena ini sudah sejak lama ikan ini hampir punah dari perairan sungai-sungai besar yang ada di Lampung. Nah, pada waktu pas kita pembahasan anggaran ya Pak Makmur, kami sampaikan bahwa bisa kita setujui adanya anggaran untuk pengadaan bibit ini dan seterusnya, tapi kita harapkan bukan hanya ditebar di sungai, habis itu entah kemana kan begitu. Tapi memang ada kelompok-kelompok di sepanjang aliran sungai itu, ya bukan hanya pada satu titik kita tempat menyebarkan, ya kan Pak. Kalau satu titik itu kita tempat menyebarkan, padahal kan alirannya ini panjang kan Pak. Alirannya ini bisa sampai sepanjang sungai. Maka ya kita harapkan pada waktu itu dibuatlah kelompok pengawas yang ada di masyarakat ini hampir di sepanjang bibir sungai, kampung-kampung di sepanjang bibir sungai itu, dengan tujuan yang pertama adalah melestarikan ikan-ikan endemik yang asli Sumatera. Terus yang keduanya ya bisa melakukan pembinaan, ya jangan ada lagi yang nyetrum lah, ngobat lah dan sebagainya. Karena memang ya kita kepingin Lampung ini bisa menjadi sumber ikan-ikan yang sudah hampir punah tadi itu Pak. Ikan jelabat itu hampir orang-orang kampung sekarang sudah bingung ikan jelabat itu yang kayak apa. Hampir mereka juga sudah lupa bentuk dan rasa, apalagi rasanya, bentuknya itu sudah banyak yang lupa, kira-kira gitu Pak. Itu Mas. Baik, bahwa saya pernah berdiskusi dengan Bu Liza itu Pak Makmur. Terkait dengan program restocking itu, ada kampung yang menghasilkan benih ya, kemudian ada asuransi terhadap nelayan, ada asuransi terhadap pembudidaya gitu ya, sebagai pekerja informal itu di sektor pengelolaan budidaya ikan air tawar gitu kan. Nah, kalau tidak salah ada 3.600 nelayan gitu ya. Dari 36.000 nelayan yang ada di pesisir Provinsi Lampung itu mendapatkan premi bantuan iuran. Nah, kemarin kita berdiskusi terkait dengan Kartu Petani Berjaya, itu ada total keanggotaan dari EKPB itu ada 830.000 yang tervalidasi dengan NIK. Nah, untuk di pembudidaya dan nelayan sendiri sejauh ini sudah ada penambahan belum Pak? Artinya ini akan berimplikasi terhadap PBI, premi bantuan iuran, yang memang ini disubsidi gitu kan dalam EKPB gitu kan, yang besarannya berapa? Berapa itu Pak? 16.000 ya, 16.000. Nah, ini seperti apa Pak praktek di masyarakat gitu ya? Artinya kemarin ada beberapa kendala terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sehingga ini ada semacam penundaan atau penolakan untuk menjadi keanggotaan EKPB sendiri di masyarakat. Itu seperti apa Pak DKP menyikapinya?
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Ya, terkait dengan apa namanya tadi EKPB ya, EKPB dan asuransi tadi ya. Asuransi tadi saya bilang bahwa asuransi ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Pas dia kecelakaan selalu kita cek dulu dia masuk nggak di asuransi. Ya. Nah, pas dia tidak, baru mereka nyesal gitu kan, seperti itu. Karena kan nggak mungkin Bagi nelayan. ya, Ya. nggak mungkin pemerintah mau menasuransikan itu semua gitu. Jadi harapan kita kita kasih setahun gratis, setelah itu mereka mandiri. Kita biasanya langsung bawakan dari asuransinya itu untuk mensosialisasikan itu gitu. Nah, kadang-kadang ya itu tadi juragan-juragan juga yang kita sosialisasikan supaya mereka masuk, kan nggak mahal gitu kan, hanya 16.000, tapi klaimnya itu kalau nggak salah sampai 200 jutaan gitu untuk dapat kalau seandainya kecelakaan ya. Terus anaknya itu diasuransikan, dibiayai sampai dia kuliah gitu. Apa namanya? Jadi ya, tapi kita nggak mengharapkan itu gitu sebenarnya. Walaupun kalau seandainya dia kena musibah, namanya musibah ya, nggak ada yang bisa nolak kan. Dia itu akan sangat bermanfaat gitu bagi mereka. Nah, terkait dengan EKPB, kita udah 15 ribuan lebih Pak, apa nama yang jadi anggota EKPB kita terus sosialisasikan, karena memang saya bilang salah satu EKPB itu kan ada yang namanya permodalan itu KUR. Saya bilang selalu mengatakan kepada
pembudidaya, masyarakat itu, nelayan itu bahwa pemerintah saat ini itu sudah benar-benar hadir gitu, benar-benar hadir. Jadi kalau ngomong sekarang itu mau usaha nggak ada modal, jadi nggak bisa lagi karena pemerintah melalui kur super mikro itu hanya 3% Pak, super mikro. Kalau mikronya itu 6 gitu sekarang. Nah jadi sekarang itu yang salah gitu ya masyarakatnya gitu. Muhammad bukan salah, maksud saya kalau bahasa dulu BI checking ya, klik apa sekarang itu. Nah kalau BI checkingnya nggak bersih memang dia nggak bisa. Tetapi kalau seandainya BI checkingnya bersih, dia punya usaha, Bank Lampung itu 600 miliar tahun 2022, sekarang 1,5. Nah, iya, makanya saya bilang dengan kepala-kepala dinas perikanan di kabupaten kota, kalau kita bisa manfaatkan maksimal ini, yang kita anggaran sangat terbatas, saya bilang ini potensial untuk membangun kelautan, tetapi ya harus memenuhi syarat, saya bilang seperti itu. Jadi itu sebenarnya dengan EKPB itu saya bilang kalian bisa minjam kur, memanfaatkan kur, bisa dari rumah. Karena pakai aplikasi, sambil duduk di kamar mandi ngerokok, saya bilang. Seperti itu, nggak perlu lagi ke kantornya. Nah, ini apalagi misalnya kalau kami perikanan kan ada yang di pulau-pulau, Pak. Ada yang di pulau-pulau. Nah, ini sangat membantu. Berapa biaya kalau yang di pulau untuk ke kantornya? Ya, kalau pertama itu langsung ketemu yang dijanjikan. Nggak ketemu, nanti besok akan datang lagi. Berapa biaya? Nah, dengan ada di fasilitasi ini, ya kami selalu sosialisasikan itu manfaatnya untuk memanfaatkan apa namanya EKPB ini, kur melalui EKPB. Karena dari sisi bunga ya udahlah paling rendah lah, nggak ada lagi yang ininya. Terus 100 juta ke bawah kalau nggak salah, pemerintah menurut pemerintah itu tidak perlu jaminan. Cuma kadang-kadang kan implementasi di lapangan, saya selalu katakan dengan apa namanya dengan pembudidaya kami, dengan nelayan kami, jangan nanti pas kami sosialisasi kata saya bahwa itu tidak ada agunan. Pas mereka turun ada agunan gitu. Jangan diributkan, saya bilang, tapi diobrolkan untuk ngopi, saya bilang. Nah, kalau seandainya langsung apa namanya ribut, saya bilang ya banyak yang lain yang mau gitu kan, seperti itu. Jadi diobrolkan. Kalau pemerintah itu memang tidak dipersyarat, mungkin itu bukan agunan, tetapi sebagai pengikat mereka supaya kita bersungguh-sungguh untuk memberi pelajaran kepada kita, karena mungkin yang mereka minta juga nggak sebanding dengan apa yang kita pinjam. Jadi sebenarnya kalau penolakan sebenarnya nggak ada apa namanya EKPB itu, cuma kita memang startnya dulu memang belakangan gitu, karena waktu itu kan pertanian apa namanya, pertanian dulu, kita startnya belakangan. Nah, sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan ini supaya EKPB itu seperti saya katakan tadi sangat membantu karena dia bersifat aplikasi. Mungkin itu. Baik, Pak Makmur. Artinya ini bagian dari satu upaya pemerintah provinsi untuk mensinergikan apa yang menjadi kebutuhan di tingkat masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya. Sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat, nelayan, pembudidaya untuk membangun sebuah usaha ketika tidak ada modal, gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman di legislatif nih, Gus, melihat satu program ini yang kemudian ada 15.000 gitu kan, pembudidaya dan nelayan yang sudah terlibat dalam EKPB, gitu kan. Artinya dari 36.000 data nelayan dan pembudidaya yang ini kemarin saya langsung disampaikan oleh Bung Adis gitu kan, yang pada akhirnya ini akan menjadi satu harapan lah, harapan besar bagi Provinsi Lampung gitu kan, bahwa ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat ketika direpresentasikan dalam satu profesi yang selama ini gitu kan, bahwa petani itu susah untuk jadi orang kaya, nelayan itu juga susah untuk jadi orang kaya gitu kan. Pembudidaya sudah lewat masanya ketika ada di pasir dan yang tadi disampaikan oleh Gus Maksum sendiri, bisa nggak itu kejayaan itu dikembalikan lagi di Lampung gitu kan, dengan kehadiran seperti di Pasena gitu kan. Nah,
Tentu ini menjadi menjadi pemantik ya, pemantik kebangkitan dunia perikanan dan yang ada di perairan Provinsi Lampung. Makasih Mas Denny. Jadi bicara soal perikanan, kelautan ini menarik sekali sebenarnya. Bagaimana menariknya? Karena ini sektor kedua atau ketiga ini yang banyak digeluti oleh masyarakat kita untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari setelah pertanian tentunya. Jadi setelah pertanian ini ada peternakan barusan di sektor yang perikanan. Nah, kita melihat bahwa ini kayak semacam banyak peminatnya untuk menekuni usaha ini. Banyak yang mau sampai rela, ibaratnya pinjem bank sana, pinjem modal di sana dan seterusnya. Nah, untuk usaha perikanan tadi. Nah, tentunya dalam hal ini kita di DPRD Provinsi Lampung dalam kaitan ini ya selalu mendorong, Mas Denny, mendorong bagaimana dinas ini juga proaktif. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Makmur Hidayat, sudah ada 30 berapa ribu tadi yang petani yang nelayan ya, yang 15.000. 15.000 yang sudah terinput datanya dan seterusnya. Tapi kita juga mohon untuk disampaikan yang sudah terrealisasikan untuk dari 15.000 ini berapa persennya termanfaatkan program ini, program EKPB. Programnya bagus, pendaftarnya ini sudah cukup lumayan banyak, 15.000. Berapa persen dari 15.000 ini yang sudah memanfaatkan program ini tadi dan sudah terfasilitasi oleh program ini tadi. Jadi kalau nggak salah kita barusan mendengar inputnya sekian, tapi berapa yang sudah mendapatkan dan memanfaatkan program itu yang belum disampaikan sepertinya oleh Pak Makmur. Nah, yang tidak kalah penting juga Mas Denny, di dunia perikanan ini kan di samping faktor budidaya, bagaimana kita bisa menjalankan usaha itu, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemasaran, supply and demand-nya, kan begitu. Nah, ini yang perlu kawan-kawan dari Dinas Pertanian ini juga kita harapkan untuk tahun-tahun ke depan mulai concern di sini, concern dalam arti berikan edukasi, berikan pemahaman kepada para petani, petambak, dan para pembudidaya, kajian-kajian informasi tentang harga. Dari siklus 1 tahun itu, 12 bulan, ini kalau di perikanan kan biasanya terjadi 4 ataupun 3 siklus. Kalau ikan lele, itu bisa 5 siklus. Kalau di ikan patin mungkin hanya 4 siklus. Nah, dari siklus yang berjalan di dunia perikanan tadi itu ada sajian informasi. Ada sajian informasi. Bisa dari Dinas Perikanan ini bekerja sama dengan asosiasi. Kan ada asosiasi petani patin, ada asosiasi petani lele, ada asosiasi petani ikan nila, ikan gurame, dan seterusnya. Ada sajian informasi yang memang bisa didapatkan oleh para petani supaya apa? Petani kita ini tidak setiap kali panen ini dimanfaatkan oleh para tengkulak yang ngambilnya seumpama ikan lele nih, ikan lele Pak ya kalau boleh 17.000 ya saya ambil, bahkan ada yang boleh 16.000 gitu Pak. Padahal dari sisi pemasaran umum di daerah-daerah tertentu ini harga sudah di 18.500 19.000 Pak. Jadi sajian informasi ini sangat penting supaya ini membantu para petani kita jangan dipermainkan oleh para agen-agen ataupun tengkulak-tengkulak ikan. Dan biar ada sedikit keseragaman. Sebagai contoh begini Mas, ini sering banget kita lihat dari daerah sentra. Sumpama sentra lele sama sentra patin ya. Yang di Lampung ini kan dua itu yang ikan air tawar. Kalau bicara ikan lele di Pringsewu, itu kan dengan ikan lele di daerah Lampung Tengah sama Metro, ini beda Mas Denny. Beda dari apa? Dari harga. Nah gitu. Nah kita sering bener dengar orang Metro dia ngirim ikan ke Bandar Lampung, sama Bandar Lampung bilang ikan lele dari Pringsewu harga udah turun, harga sekian. Nah apakah ini bener turun tah? Nah akhirnya ikan di daerah sana diminta untuk turun gitu. Jadi
kami harapkan ke depan ya Pak Makmur dari dinas itu ada kerjasama, binaan, asosiasi-asosiasi itu dibina terus untuk diajak kerjasama, bisa memberikan pemahaman kepada para petani berapa sih harga yang sebenarnya dan seterusnya, demi untuk menyelamatkan, membantu para petani dari ketidaktahuannya tentang harga terkini. Itu yang pertama. Yang kedua juga mulai dikenalkan dengan teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen. Di Lampung ini kalau nggak salah sudah ada pengolahan pasca panen Kulit patin. filet patin ya Pak ya. Kulit. Yang kulit patin sama dagingnya patin di Pilet di ya, Lampung Selatan. di Lampung Selatan sudah ada. Jadi ada salah satu perusahaan nasional juga itu sudah membuat sebuah usaha di Lampung, ini di sektor budidaya air tawar khususnya ikan patin. Jadi mereka beli dari para petani-petani ataupun para pembudidaya ikan itu, tapi ikan patin yang size-nya juga tertentu ya Pak ya, kalau nggak salah 7 on sampai 8 on itu kan yang diambil sama mereka, 6, 7, 8 on itu yang diambil sama mereka untuk diproduksi filetnya, untuk diproduksi dagingnya, kulitnya nanti juga dijual lagi sama mereka, mungkin terpisah secara teknologi produksi pasca panennya. Jadi ikan patin itu Mas Denny diolah sama mereka itu ekspor. Nah, kita harapkan ini ada manfaat yang bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan tadi itu kepada para petani yang ada di bawah gitu loh. Yang ada para petani ikan patin yang ada di daerah-daerah. Gitu. Jangan adanya ini tapi justru malah dari pihak pemerintah ini kayak tahu tapi ecak-ecaknya nggak tahu kira-kira gitu loh Mas. Padahal ini sangat penting sekali. Nah, informasi ini diberikan oleh Dinas Perikanan Kelautan melalui kelompok-kelompok yang memang ada, kelompok-kelompok perikanan yang ada, bahwa ada loh di Lampung ini filet patin, ada loh nantinya filet nila mungkin kan begitu Pak. Nah ini bisa terus berkembang di Lampung. Itu Mas ini. Ya, menarik sebenarnya Gus bicara soal industri pengolahan ikan ya. Pengolahan ikan yang dimana pemerintah pusat pun melalui BUMN itu sudah mengholdingkan dengan Food ID itu ya. Betul. Nah, tinggal bagaimana di provinsi mensinergikan program-program ini ke depan gitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten gitu. Apalagi kalau dari pemaparan Pak Makmur tadi potensi-potensi perikanan di laut di perairan laut Lampung ini luar biasa sebenarnya gitu. Nah, mungkin dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Makmur maupun Gus Maksum gitu kan, ini harapannya bisa menjadi satu ide gagasan yang kreatif ke depan bagi teman-teman di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung untuk ke depannya. Yang harapannya tadi bagaimana keseluruhannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat gitu. Mungkin di sesi akhir sebagai closing statement dari teman-teman Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung dengan mewakili Pak Makmur bisa menyampaikan ke halayak publik gitu kan, apa yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman GKP Provinsi Lampung gitu. Kemudian nanti disusul oleh Gus Maksum seperti apa. Silakan Pak Makmur. Makasih Mas Denny. Jadi pertama itu kami tetap mengharapkan dukungan dari Gus Maksum dan kawan-kawan mitra kami di Komisi 2 ini. Selalu itu yang pertama kami harapkan, karena tanpa sinergisitas itu tidak semuanya akan berjalan gitu. Jadi memang ini yang kita bina, kita harapkan antara OPD dengan Komisi 2 mitranya itu supaya tetap sinergi gitu. Jadi saling menginformasikan tentang inovasi-inovasi yang mungkin bisa mensejahterakan masyarakat tadi. Yang kedua, memang di Lampung ini kan ada perikanan tangkap, perikanan budidaya tadi. Jadi sudah sebegitu banyak yang ditebar kita benih ikan tadi,
mungkin sudah 5 jutaan kalau di total dengan punya Pak Gubernur langsung. Ya, jadi kita menghimbau untuk kepada masyarakat supaya sedikit bersabar gitu, sedikit bersabar dan mungkin menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, tidak menggunakan alat-alat yang terlarang atau bahan kimia berbahaya lainnya, karena itu akan memusnahkan harapan anak cucu kita. Begitu juga di laut gitu, jangan masih ada bom, masih ada troll gitu, seperti itu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Karena itulah sumber ekonomi nantinya kelautan dan perikanan ini yang karena berkembang terus ya makanan-makanan yang cepat saji ini ya, sehingga harapan kita makanan-makanan dari kelautan dan perikanan ini bisa menyumbang pangan ya bagi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia terutama. Dan sekali lagi terakhir mungkin kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini karena sudah mungkin sedikit menyebar luaskan informasi-informasi tentang kelautan, walaupun kami juga punya podcast, punya medsos yang lain, tetapi dengan adanya seperti ini mudah-mudahan bisa tersebar informasi-informasi yang tadinya mungkin belum dapat informasi. Dengan adanya media ini kita bisa menjangkau yang masyarakat lainnya yang belum mendapatkan informasi. Mungkin itu Mas Denny, Gus Maksum dari kami, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Gus. Terima kasih Mas Denny. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Makmur sebagai bagian akhir dari sesi diskusi kita sore hari ini terkait perikanan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, perikanan ini adalah sektor fundamental di bidang perekonomian, ya kan? Ada banyaknya nelayan, banyaknya para pembudidaya, baik pembudidaya air payau, air tawar dan seterusnya. Tentunya kita di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan potensi-potensi galian-galian ekonomi, pengembangan-pengembangan teknologi, pengembangan-pengembangan bagaimana berbudidaya yang baik dengan pemasaran-pemasaran yang memang bisa menyerap hasil dari budidaya para pembudidaya tersebut, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang ya kan sektor perekonomian khususnya bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung bisa berhasil dengan baik, bisa meningkatkan taraf perekonomian para nelayan, para pembudidaya yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih Mas Dini. Terima kasih Gus Maksum, terima kasih Pak Makmur Hidayat sudah hadir bersama kami di program Gagasan yang bekerja sama dengan DPRD Provinsi Lampung. Panjang lebar sudah kita diskusikan secara bersama apa yang sudah menjadi potensi-potensi perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya program ini secara keseluruhan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya apa yang menjadi pada tema-tema yang sudah kita diskusikan dalam program talkshow ini. Terima kasih. Kita akhiri program ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Turn to $1 million and we all rich. That's just how I feel. And that's when I